Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang materi wireless LAN teknologi, di mana saya dan rekan-rekan yaitu Dimas Muhammad Ishak, Irfan Septanus Saputra, Muhammad Rehan Sabrinas, Muhammad Sahrul, Peter Sanjaya, dan Wahyu Febriandi akan memperlihatkan hasil dari kerja kelompok kami. Apa itu wireless? Wireless atau wireless network merupakan sekumpulan perangkat elektronik yang saling terhubung antara satu dengan lainnya, sehingga terbentuk sebuah jaringan komunikasi data dengan menggunakan media udara ataupun gelombang sebagai jalur lintas datanya. Macam-macam tipe dari teknologi wireless. Yang pertama ada wireless personal area network atau yang biasa disingkat dengan WPAN. WPAN ini adalah jaringan wireless dengan jangkauan area yang kecil, contohnya Bluetooth, infrared, dan Zigbee. Teknologi WPAN membolehkan pengguna untuk membangun suatu jaringan nirkabel atau ad hoc bagi piranti sederhana seperti PDA, telepon seluler, atau laptop. Ini bisa digunakan dalam ruang operasi operasional atau personal operating space atau POS. Sebuah POS adalah suatu ruang yang ada di sekitar orang dan bisa mencapai jarak sekitar 10 meter. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rehan. Pada Rehan dipersilahkan. Yang kedua yaitu wireless wide area network atau daerah jangkauan luas seperti seluler 2G, 3G, 4G atau seluler digital paket data, Global System for Mobile Communication, dan CDMA. Kemunculan teknologi wireless ini dimulai dari peralatan handheld yang mempunyai kegunaan yang terbatas karena ukurannya dan kebutuhan daya. Next. Selanjutnya adalah wireless local area network atau WLAN. Wireless LAN merupakan suatu jaringan komputer yang menggunakan suatu gelombang yang menjadi alat untuk mentransferkan data. Gelombang yang digunakan adalah gelombang radio. Seluruh informasi yang ada dikirim menggunakan gelombang radio antara satu komputer dengan komputer lainnya. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis perangkat keras atau hardware wireless. 1. Access point. Access point akan menjadi sentral komunikasi antara PC ke USB atau dari kantor cabang ke kantor pusat jika jaringan yang dikembangkan milik sebuah korporasi pribadi. 2. Wireless LAN interface. Alat ini biasanya merupakan alat tambahan yang dipasang pada PC atau laptop. 3. Mobile atau desktop PC. Perangkat akses untuk pengguna atau user yang harus sudah terpasang media wireless LAN interface baik dalam bentuk PCI maupun USB. 4. Antena eksternal. Digunakan untuk memperkuat daya pancar. Antena ini biasa dirakit sendiri oleh klien atau user. Misal antena kaleng. Selanjutnya itu Selanjutnya yaitu jenis-jenis perangkat lunak software wireless. Perangkat lunak software yang lazim dan biasa digunakan untuk mengetahui mencari sinyal gelombang WiFi selain yang ada dari drive. Perangkat keras itu sendiri yang telah terpasang pada sistem operasi antara lain adalah HP lokator, terus in SSIDR, Tunet, Tumbler, AirSnot, kemudian AC, WiFi, radar, Mo hotspot,
ARPANET Hot Scanner. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan perkembangan teknologi wireless. Yang pertama yaitu generasi pertama atau 1G. Pengembangan teknologi nirkabel ditandai dengan pengembangan sistem analog dengan kecepatan rendah atau low speed dan suara sebagai objek utama. Dua contoh dari pengembangan teknologi nirkabel pada tahap pertama ini adalah NMT atau Nordic Mobile Telephone dan AMPS atau Analog Mobile Phone System. Yang kedua yaitu generasi kedua atau 2G. Pengembangan teknologi nirkabel dijadikan standar komersial dengan format digital, kecepatan rendah ke menengah. Contohnya yaitu GSM dan CDMA 2001 kali RTT. Yang ketiga, generasi ketiga. Generasi digital kecepatan tinggi yang mampu mentransfer data dengan kecepatan tinggi atau high speed dan aplikasi multimedia. Untuk pita lebar atau broadband, contohnya yaitu WCDMA atau dikenal juga dengan UMTS dan CDMA 2001 kali IF ke DO. Kemudian akan dilanjutkan ke teman saya yaitu Irfan. Saya akan melanjutkannya generasi keempat. Nama resmi dari teknologi 4G ini menurut IEA atau Institute of Electrical and Electronics Engineer adalah 3G and beyond. Sebelum 4G, High Speed Downlink Packet Access (ASDPA) yang kadangkala disebut dengan teknologi 3,5G telah dikembangkan oleh WCDMA sama seperti IFDO mengembangkan CDMA 2000. Next, Bang. Keuntungan dan kekurangan dari wireless fidelity atau Wi-Fi. Keuntungan wireless atau Wi-Fi yang pertama, pemakai tidak dibatasi ruang gerak hanya dibatasi oleh jarak jangkauan dari satu titik pemancar Wi-Fi. Yang kedua, jarak pada sistem Wi-Fi mampu menjangkau area 100 feet atau 30 meter radius. Yang ketiga, perangkat wireless untuk teknologi wireless Wi-Fi ini sudah umum digunakan dan harganya sudah menjadi relatif murah. 4. Sebagian besar notebook tipe terbaru sudah dilengkapi dengan perangkat network wireless dengan teknologi Wi-Fi ini. 5. Area jangkauan yang lebih fleksibel dikarenakan tidak dibatasi oleh jaringan industri seperti bila menggunakan kabel UTP maupun fiber optik. 6. Memungkinkan local area network untuk dipasang tanpa kabel. Hal ini juga sekaligus akan mampu mengurangi biaya untuk pemasangan dan juga sekaligus akan mampu mengurangi biaya untuk pemasangan perluas jaringan. Selain itu juga Wi-Fi dapat dipasang di area yang tidak dapat diakses oleh kabel seperti area outdoor. 7. Wi-Fi merupakan pilihan jaringan yang sangat ekonomis karena harga paket SIP Wi-Fi yang terus menurun. 8. Produk Wi-Fi tersedia secara luas di pasaran. 9. Wi-Fi adalah kumpulan standar global di mana klien Wi-Fi yang sama dapat bekerja di negara-negara yang berada di seluruh dunia. Kekurangan wireless Wi-Fi. Yang pertama, untuk menggunakan Wi-Fi kita harus ada di area yang dijangkau oleh Wi-Fi atau istilahnya hotspot. Yang kedua, area jangkau Wi-Fi masih kecil, sinyalnya kurang bisa menembus tembok. Yang ketiga, akses poin lebih mudah disusupi virus. Yang keempat,
Pertukaran data gampang disadap. Yang kelima, penggunaan baterai relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penggunaan standar, sehingga menyebabkan baterai cepat lemah atau habis. Mempersingkat daya tahan baterai dan menyebabkan panas. Yang keenam, bentuk wireless enkripsi standar yang paling terkemuka, wireless equipment privacy atau dipersingkat WEP, telah menunjukkan fakta bahwa ia dapat dihancurkan, dikacaukan sinyal atau frekuensinya, meskipun telah dikonfirmasikan secara benar. Oke, sekian dari presentasi kami. Bila ada kurang, kami minta maaf. Terima kasih.